Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, alhamdulillah jamaah, nah sekarang lagi berada di studionya Babu Salam nih. Di Cibubur, Cimanggis. Nah, di masa pandemi ini banyak orang stres. Banyak orang yang khawatir dengan masa depan dia. Kekhawatiran itu berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak, masalah sosial dan lain sebagainya. Ada yang masalah rumah tangga jadi berantakan gara-gara pandemi ini. Subhanallah, ana membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ana rasa apa yang ana baca, ana ingin antum semua juga mendengarnya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat." Siapa yang akan mengambil dari aku kalimat-kalimat ini, amalan-amalan ini, faya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihin. Masya Allah. Nabi menawarkan, ini salah satu cara mengajar, cara memberikan pencerahan. Orang itu kalau nggak ditanya, biasanya dia bengong gitu. Tapi ketika ditanya, dia mulai berpikir. Sehingga Nabi bertanya dulu kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat ini untuk dia amalkan atau dia ajarkan kepada orang yang mau mengamalkan? Qultu ana ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, aku wahai Rasulullah. Fa akhadha biyadi. Ketika Abu Hurairah mengatakan aku, karena kita tahu Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling semangat belajar ya, semangat menuntut ilmu. Jadi ini buat para santri ya, kadangkala ya di antara 30 anak yang satu kelas itu beda-beda semangat belajarnya. Yang semangat akan berusaha untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengambil tanganku. Dan di situ beliau menghitungkan 1, 2, 3, 4, 5. Faqala, yang pertama beliau katakan, ittaqil maharim. Yang pertama, takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram. Tinggalkan yang terlarang. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Subhanallah jemaah. Kebanyakan kita kalau kita bicara ibadah, orang yang tekun ibadah, yang rajin ibadah adalah yang sholatnya banyak, yang puasanya banyak, yang ngajinya banyak, sodakonya banyak, umrohnya berulang kali, hajinya Masya Allah. Ini orang ahli ibadah. Ternyata orang yang paling ahli ibadah, kata Nabi SAW, adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi setelah melaksanakan yang wajib, sebelum kita melaksanakan yang sunnah, yang haram dulu ditinggalin. Jadi ada orang yang wajib dilaksanakan, kemudian dia pindah ke yang sunnah, tapi yang haram tetap dia kerjain. Berarti dia belum ahli ibadah, belum. Dia udah mulai beribadah. Tapi orang yang paling ibadah adalah orang yang setelah melaksanakan yang wajib-wajib, dia meninggalkan yang haram-haram. Sebagian orang tiap tahun umroh di bulan Ramadan, iktikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tapi masih makan riba dia. Dia masih makan haram. Dan dia berpikir dengan yang dia kerjakan itu dia udah jadi orang ahli ibadah. Terkadang kita melihat di sebuah lembaga, Masya Allah, sholat duhur yang berjamaah banyak. Kita seneng tuh. Tapi ternyata sebagian mereka harus mendekam di penjara gara-gara korupsi.
tidak meninggalkan yang haram. Maka siapa saja yang ingin menjadi ahli ibadah, laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Yang sunnah-sunnah, nanti kerjain. Yang ini dulu nih. Bagaimana kita berusaha sekuat tenaga meninggalkan yang haram. Terkadang amalan yang sunnah ini mendukung, membantu kita agar kita meninggalkan yang haram. Dan semua harus belajar kalau bicara ninggalin yang haram. Yang mana aja yang haram, Ustaz. Perlu belajar. Karena hukum segala sesuatu itu urusan dunia ini halal. Kecuali yang diharamkan. Maka perlu belajar lagi. Baik, yang kedua. Dihitung tuh Nabi kan yang 1, 2. Yang kedua, kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Nih buat orang-orang yang sedang susah ekonominya, yang di PHK, yang dirumahkan, yang usahanya gagal. Irda bima qasamallahu lak. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Pahit manis. Banyak dikit. Ridha. Kemudian efeknya apa? Takun aghnan nas. Engkau akan menjadi orang paling kaya. Subhanallah. Ada satu majalah itu biasanya ngumpulin orang-orang kaya sedunia ya. Ada majalah apa? Forbes begitu namanya. Tuh fulan dengan kekayaan sekian menjadi orang terkaya nomor 10, nomor 9, 8. Dia nggak tahu bahwa ternyata orang yang paling kaya itu yang nggak masuk sana. Siapa? Orang yang ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Apa gunanya punya uang banyak, tapi kalau kita nggak ridha, kita nggak puas, kita masih berambisi lagi, terus ingin lagi, seperti orang yang minum air garam, nggak pernah puas. Jadi ternyata orang paling kaya itu orang yang ridha. Ini buat para istri. Kadangkala kan di masa pandemi ini juga ya pendapatan suami berkurang ya. Dulu mungkin sehari 200.000, sekarang jadi 100.000, setengahnya berkurang. Ridha. Engkau terimalah. Kenapa? Yang bagi rizki itu Allah Jalla Jalla. Yang di PHK harus dirumahkan, ridha. Ketahuilah yang memberikan rizki itu bukan kantor, bukan perusahaan, bukan. Terus siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan ridha, menerima. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana aminan fi sirbihi." Barang siapa yang merasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi. Dia punya yang dia makan hari itu, bukan besok. Hari ini, besok itu bukan milik kita, wallahu a'lam. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafirya. Dunia seisinya seakan-akan milik dia. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, engkau akan jadi orang mukmin. Subhanallah jamaah. Masa pandemi ini juga kita lihat sebagian tetangga kita kesusahan, ada yang isoman ya. Tolong berbuat baik sama mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril alaihissalam itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga bakal dapat warisan. Subhanallah. Berbuat baiklah kepada tetangga. Jangan sakiti tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi alaihissalam pernah bersumpah 3 kali menafikan keimanan orang itu. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Kata para sahabat, man ya Rasulullah, siapa orang yang kau nafikan keimanan itu siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Maka untuk jadi orang beriman, selain rukun iman, ternyata kita perlu berbuat baik kepada tetangga kita. Ini yang disebut hablum minan nas. Kemudian wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik.
Cintailah untuk orang yang apa engkau cintai untuk dirimu sendiri. Kalau kita takun muslim, engkau kan jadi orang Islam. Jadi banyak orang ngaku Islam, tapi belum ngamalin ini, ya berarti masih dipertanyakan tuh keislaman dia. Maka kalau bicara orang Islam tuh nggak ganggu orang lain, nggak nipu orang lain, nggak ngebohongin orang lain, nggak membuli orang lain. Enggak, dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dia punya makanan, dia akan berbagi sama orang lain. Kenapa? Karena anak cinta sama orang itu seperti anak cinta dengan diri anak sendiri. Kemudian yang terakhir, wala tuksirid dhahik fa inna kathratid dhahik tumitul qalb. Ini yang kelima. Jangan banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Sekarang nih banyak acara potongan-potongan video di IG, di TikTok, di mana-mana yang membuat orang ketawa terus. Senang dia ngeliat orang ketawa. Hati-hati. Yang ditakutkan hatimu mati, engkau nggak sadar. Yang suka nonton lawak-lawak terus ya hidupnya, jangan banyak tertawa. Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ahibati fillah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan tinggal yang sudah dengar 5 perkara. 5 perkara apa aja? Tinggalkan yang haram, kau akan jadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ridha dengan apa yang Allah berikan, niscaya engkau akan menjadi orang paling kaya di dunia ini. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga, levelmu akan naik jadi orang beriman. Yang keempat, cintai buat orang lain apa yang kau cintai buat dirimu sendiri. Engkau akan jadi orang Islam beneran. Yang terakhir, jangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa mematikan hati. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.